Selamat pagi Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, seperti inilah suasana rekonstruksi atau reka ulang penembakan di Sub Makassar di Jalan Danau Tanjung Bunga, tepat di pertigaan depan Masjid Cheng Ho, Makassar. Nah, di pertigaan ini 3 arah jalan ini sudah ditutup oleh pihak kepolisian dan dikosongkan untuk melakukan rekonstruksi atau reka ulang penembakan honorer di Sub Makassar. Nah, seperti inilah suasananya di sana Tribuners. Dan di sini saya tepat berada di pertigaan. Di sana telah bersiap-siap. Ya, tersangka sudah tiba di lokasi Tribuners seperti yang kita lihat ini. Ya, oke, sudah sampai situ mau. Enggak. Tapi teman-teman sesuai perintahnya tadi keluar kiri kiri sekali jalan sebentar diambil. Ini korban diperankan oleh Kawan-kawan belakang tali ya. orang lain. Dibuka dulu ini. Ada yang di jalan. Ini. Ya, Pak Adil. Buka jalannya, Pak. Dibuka jalannya biar ini. Ya, di sini Tribuners korban diperankan oleh orang lain, sementara tersangka juga di sana juga yang akan melakukan reka ulang proses penembakan Najamuddin Sewang. Nah, seperti inilah suasananya Tribuners sedang persiapan untuk melakukan rekonstruksi ulang penembakan. Tamu Pak di belakang tali kiri, di belakang tali kemudian tamu. Buka jalan, Pak. Buka jalan. Ya, ya, teman-teman Di belakang tali ya. Oke. kelihatan tempatnya. Nah, jangan sampai dibocorkan. Sana. Ayo. Ayo.
Lepas aja, lepas. Ji, lepas aja. Biar dipegang sama. Atau dari mana? Dari kami yang oh, dari belakang. Ya. Ini ada garisnya ini nih. Korban. Pelan seperti ini. Ya, kita lihat Tribunner sudah mulai melakukan rekonstruksi. Sepeda motor mulai. Menembak korban. Maju. Korban nembaknya. Ya, ini udah. Izin. Jaraknya berapa? Jaraknya lebih. Tapi yang di sini ada lagi sedikit biar terbuka lagi. Kita daya ini. Ini apa nih? Berarti posisi nembak kamu. Ambil senjatanya. Tangan kanan sini. Kiri nih, Pak. Awas. Sudah? Oke, Iden, sudah. Iden, oke. Iden. Oke. Nah. Kasih Oke. dulu. Oke. Bacakan, Der. 17 C. Maju. B. 17 B. Maju. Belum. Udah foto? Belum. Udah foto belum? Sudah. Tadi. Motor 17 C. 17 C. Nasib. Korban jatuh. Sini, Pak. Cinta di situ karena motor dia. Di depan. Dia lari. Yang sebelah sini kosongkan karena motornya kabar dulu. Tersangka lewat sini. Udah, jatuh. Enggak, sini. Di sini jatuh. Di sini. Asli tinggi jatuh. Di sini. Nah, luruskan motornya. Motornya hidup. Ini masih gimana udah mulai di sana. Terus enggak kulihat enggak tuh jatuh di motor. Jatuh benar banjir. Jatuh kan? Kau tidur Di mana sebelah sana? Sebelah sini. dia. Di mana kau? Kau tidur. Mundur di situ, Pak. Mau diambil anunya. Iden. Kamu di sini berarti maju lagi. Sidang.
ambil dari yang di sebelah sini, Tabe. Dikosongkan. Mau diambil gambarnya yang di sebelah sini. Dia ada di situ, dia seakan-akan dia mau melarikan diri jadi. Ya, coba dia. Gambarnya diambil dari sana. Dikosongkan di sini. Jangan dulu, biar jangan kasih di luar dulu, kasih di luar dulu. Jatuh dulu. Masih kena. Datang ya. Masih kena orang-orang, Jal. Tabe, ini Lawyer, kawan-kawan lawyer PH di sini. Kawan-kawan PH sini. Kawan-kawan pers mundur. Kalau nggak dari sana ambil, silakan dari sana. Adegan selanjutnya korban terjatuh. ambil ini, tapi di depan yang motor juga itu. Yang kok yang tertegak. Sudah? Ya. Ini hilang. Ya, korban menolong. Saksi. Korban menolong. Saksi. Ya. Adegan selanjutnya 17. Sambil dulu pegang. Motornya dulu Pak kontak. Jaga apa-apa. Saksi menolong korban. Foto-foto dia, foto. Sudah diam. Foto. Dari sana fotonya lah. Dari situ lah. Dari sana aja. Lah. Ya, begitu ya. Kelihatan ya. Mbak sini Mbak. PH. Kita memang bolak-balik Pak. Mau gimana lagi Pak? Yang lain mundur. Penuh dengan balik na lang. Sudah? Yang foto ba yang sendirian dia kabur? Tapi dia sendirian dia kabur. Yes, yes. Kalau nggak kabur dia. Itu dia jatuh. Oh, jatuh oleng di sini. Iya, sana oleng. Sana oleng, terjatuh di sini. Kanan. Tersangka lewat mana? Di sana duluan. Di sini. Tersangka sebelah kanan. Kan di sini kita CCTV. Pak, wartawan Bapak. Wartawan. Korban jatuh. Bergeser ke sini, Pak. Bergeser ke sini, Pak. Tadi, Pak. Yang di situ. Yang di atas. Kasih kosong lagi. Tersangka setelah melakukan penembakan, dia memastikan apakah korban sudah meninggal dengan cara menoleh ke belakang. Spion. Melalui spion. Ya. Ambil. Iden. Ya. Ada yang belakang nih. Yang di belakang, Tabe. Dikasih agak kosong. Sini lagi, sama sini. Udah. Kita pindah pasti TKP 8, 38. Ya, terakhir dia minta jaket gitu aja. Dia perlu pakai jaket. Jauh kan? Jauh nggak? Jauh kan? Iya. Jauh aja. Seperti inilah suasananya Tribun Arus di lokasi
penembakan. Itulah tadi rekonstruksi penembakan yang dilakukan oleh oknum Brimob yang menembak langsung korban Najamudin Sewang yang tadi diperankan oleh orang lain. Tugas semua apa kau diajak ngomong-ngomong bicara? Antar ini ke toko bangunan. Setelah toko bangunan tutup. Ya, seperti inilah suasananya Tribunars selesai tadi melakukan rekonstruksi penembakan yang dilakukan oleh tersangka kepada korban yang diperankan oleh orang lain tadi Tribunars. Ya, cukup ramai di sini Tribunars dari pihak kepolisian dan juga warga yang melihat langsung rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya, Tribunars, kembali kami laporkan bahwa di sini tersangka Hairul masih melakukan rekonstruksi Tribunars. Di sini tersangka Hairul melepas jaket Maxim yang digunakan sebagai rekonstruksi atau reka ulang pada saat penembakan pada 3 April 2022 lalu. Ini dari samping, karena harus kelihatan jaket kuningnya. Kawan-kawan, mundur. Kan udah datang. Kesepakatan ya, kita gantikan tukang TKP-nya ya. Ya, itulah tadi reka ulang yang dilakukan oleh Hairul atau eksekutor penembak Najamudin Sewang melepas jaket Maxim di jalan ini. Kita lihat di sana Tribunars, tersangka telah memasuki mobil polisi. Pindah, TKP. Jadi kemana lagi? Buang kata, letak lu. Jauh.
Kurang lebih 3 kilo. Kalau mau jalan kaki, jalan kaki. Saya pakai mobil ya. Pak. Ayo, ayo. Ya, di sini Tribuners, tersangka telah melakukan rekonstruksi ulang di Jalan Danau Tanjung Bunga tepat pada saat tersangka Herul menembak Najamuddin Sewang di pertigaan sana Tribuners. Di sini dia dihadirkan tadi seorang saksi yaitu Nasir yang melihat langsung kejadian tersebut. Nah, selanjutnya Tribuners akan berpindah lokasi melakukan rekonstruksi ulang di mana Hairul membuang jaket Maxim yang digunakan pada saat menembak Najamuddin Sewang di lokasi. Baiklah Tribuners, untuk siaran langsung di lokasi ini saya cukupkan sampai di sini, dan selanjutnya kita akan berpindah ke lokasi rekonstruksi selanjutnya, tempat di mana Hairul membuang jaketnya. Terima kasih telah Mundur lagi. Ya. 19B. Tersangka membuang jaket. Jangan kau buang jaketnya. Itu punya orang dia. Berapa ya? Ya. Oke. Tersangka membuang jaket yang sebelumnya sudah dilepas tersangka dalam saat perjalanan. Adegan selanjutnya 19 B. Tersangka Sudah B, itu sudah foto B. Sudah? Sudah. C. tersangka membuka senjata. Kita sudah membuang 180 peluru yang sudah ditembakkan. Ada kelompok. Sudah ya. Ini setan. Kembali. Balik polsek. ya seperti itulah tadi proses rekonstruksi yang dilakukan di Tanggul Patung Kumbut di sini Tribuners, di mana tersangka Hairul tadi sempat membuang jaket dan peluru yang digunakan pada saat menembak. Ya, seperti inilah suasananya Tribuners. Selanjutnya proses rekonstruksi akan berlanjut. Terima kasih Tribuners telah menonton live Facebook Tribun Timur. Silahkan saksikan proses rekonstruksi selanjutnya di tempat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Polsek Tamalate. Saat ini sedang kembali berlanjut
rekonstruksi yang dilakukan oleh Polres Labes Makassar di Polsek Tamalate. Warkop kan ini ya? Warkop ya? Bukan. Anu, seolah-olah rumah. Di Sule. Apa namanya Pak? Serahkan senjata, motor, terus penyerahan sudah bisa. Tadi saya lupa namanya. Saki, saya kirim. Nah di sini akan ada soal penyerahan senjata kepada Sulaiman. Saya ingat kasus satu. Kurang 1 jam, jam 12. Oh. Di depan sini ada satu unit motor yang digunakan oleh tersangka Tribunars dan juga tersedia meja dan kursi. Bisa itu kaca mobil enggak? Penembakan itu Ini merupakan rekonstruksi yang ke-8 Tribunars dilakukan 6 belakang. diedit bu, di blur. Asrama Pak Beng-Beng aja lah. Ya. Nah, di sini Mana jaket, mana senjata, mana? Sini. Di sini, tapi jangan tutup ya, jangan tutup. Glukos. Sudah. Sini, kau sini. Kau kan senjata. Sebelum eksekusi. Kayu. Usah langsung aja. Pak, satu adegan aja Pak ya. Lawyer. Setuju ya? Nah. Ya, mundur. Yang lain. Pak, Mbak. Ada sana. Mbak, sini Mbak. Buyut. Mbak, sini Mbak. Yang lain mundur. Tolong mundur. Lawyer. Di belakang tel. Presiden, ya, nanti sebelum kejadian tersangka menyerahkan jaket sepeda motor dengan senjata untuk melakukan eksekusi terhadap korban. Sana, Pak. Cari posisi yang bagus, kenapa ini? Buka. Itu yang melakukan ya. Ya. Tapi lewat dulu. Oke, Ini sebelum penembakan. belum penembakan. Ya, Sudah. ya. Tidak, selesai. Ya, adegan berapa? Adegan 20. Agenda kembalikan lagi. Kembalikan. Ini kan lagi. Ini sudah dibuang tadi. Dibuang. Jadi kita motor dengan senjata. Motor saja timbang. Ini ada tanggalnya. Tanggal ya. Itu lagi jadi. Baik, Rafu ya. Potong saja. Oh, dia mengembalikan saja. Adegan 20. Tersangka Hairul mengembalikan sepeda motor yang digunakan melakukan eksekusi. Ya. Terus. Selanjutnya. Ini dapat silakan. Di rumah.
Sudah. Masih kok. Ini motornya. Oh, belum. Sudah. Udah. Bos, dari sana. Ini kelihatan kan? Buang lagi. Hah? Buang dulu, tanggal 5, Bang. Buang. Buang. Ini kan. Di TKP Banyak di darah. Enggak ada. Lewat. 06. Lewat. Uangnya mana uangnya? Mana? Yang bawa barang bukti mana? Yang bawa bulannya. Buang. Selesaikan bilang tak? Adegan 26. Yang kecapean di kita biar jangan pulang pergi kerja. Adegan 26. Tersangka Sulaiman bertemu dengan tersangka Hairul sedang menyerahkan uang tunai 90 juta. Lagi. Adegan, Hari itu juga. Besoknya. Besoknya. adegan 27. Tersangka menyerahkan 1 buah senjata api kepada Sulaiman. Mengembalikan. Mengembalikan. 27. Ya. Oke. Sudah. PTP lagi. Tinggal kita Ya, itulah tadi rekonstruksi pengembalian senjata api oleh Hairul kepada Sulaiman yang dilakukan di kos tersangka. Jadi karena hari Jumat, jadi kita istirahat dulu, rekan-rekan yang muslim, yang laki-laki silakan sholat dulu, ya, lanjut makan siang, sudah disiapkan. Setelah itu baru kita lanjut berjalan ke PTP. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Jadi dalam rekonstruksi ini ada 28 adegan yang akan kita laksanakan dan sudah kita laksanakan. Itu berlangsung di lokasi mana saja? Ada berapa titik, Bundan? Ada berapa titik? Ada 8 titik lokasi. 8 titik. Bisa dijelaskan secara ringkas mulai dari seperti apa, Bundan?
Ya, Kalau ini untuk di penembakannya sendiri tadi yang dilakukan berapa adegan? di TKP penembakan ada 4 adegan, di mana tersangka memepet korban, tersangka melakukan penembakan, korban jatuh setelah ditembak, dan tersangka memastikan korban meninggal dan melarikan diri. Si pelaku ini dia mengikuti korban dari rumahnya atau ke tempat kerjanya baru melakukan eksekusi atau seperti itu? Mengikuti dari tempat kerjanya Mengikuti. setelah melaksanakan kerjanya. Bang, dia menembak dari jarak berapa meter? Dari jarak kurang lebih 3 meter 3 meter. menggunakan tangan kiri. Tangan kiri. Oh, ada fakta baru dari Kalau fakta baru tidak ada, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolres sebelumnya. Bang, tadi yang uang diserahkan itu berapa jumlahnya, Bang? Tadi ada penyerahan uang juga dari 90 juta. 90 juta. Ya. Bang, Namun sekarang yang kami dapatkan sisa 85 juta. Bang, sebelum korban dieksekusi ini ada penyerahan foto korban juga ke itu ya? Ada penunjukan foto korban dari saudara Asfi ke saudara Sulaiman. Itu di mana Pak? Mesti titik di mana Pak? Di titik di rumah tersangka di Jalan Komala. Kalau yang titik pertama waktu adegan rekonstruksi di rumah RA itu sekitar berapa? Itu mulainya terbakar cemburu. Mulai terbuka cuma. Apa yang diceritakan sama ini? Motifnya apa sampai? Kalau gitu kita tidak dalami, ya. Kita hanya mendalami awal mula terbakarnya, tersurutnya emosi dan tersurutnya api cemburu tersangka. Bang, yang mencari eksekutor ini siapa sih sebenarnya? Ya, Yang mencari eksekutor. tersangka SL. Senjata yang digunakan kan senjata. Berarti Bang ada alat yang waktu rilis kan kemarin yang dibilang penembak adalah Sulaiman, tapi ini ternyata Khairul. Iya, Berarti ada alat berarti. betul. Bang, kalau di balai kota seperti apa Bang? Adegan tertentu di balai kota. Ya. Oh, di balik kota ya? Adegan balik kota adalah pertemuan pertama saudara I dengan saudara SL. Dan permintaan di situ saudara I sudah mulai curhat, menyampaikan bahwa ada istrinya diganggu oleh korban. Pokoknya Bang ini SK dia sudah karena pernah lihat korban berdua dengan ini korban. Gimana? Bang, soal senjata itu Bang, tadi Bang, soal senjata tadi itu Bang, apa senjata yang dipinjam oleh tersangka senjata sendiri Bang? Ya seperti yang disampaikan ya, senjata itu dibeli dari marketplace di dunia maya, ya, dari marketplace ya. Yang membeli siapa? Iqbal Yang Aslan memberi atau- saudara apa TSK SL. Kembalinya Hairul kembalinya Hairul kembali ke asrama, terus ketemu sama Sulaiman, penyerahan uang berikutnya berapa Pak? 90 juta. 90? berapa total keseluruhan 90 juta. uang yang Di luar dari dijanjikan 20 juta itu. Yang dijanjikan 200 namun baru dibayar 90 juta. Di luar 20 juta pertama. Jadi 20 juta pertama Itu menyusul untuk operasional. 90 juta, menyusul 90 juta. Itu untuk membeli motor dan membeli Itu 90 juta di Mako. ya. Di Mako. Ya, bukan aku. Di rumahnya di kos saudara CH. Ya, di tersangka CH. Di kosannya Hairul. Ya, betul, saudara Hero. Ini lokasi di mana nih? Yang tadi ini penyerahan tadi di mana Bang? Penyerahan Ini di belakang asrama Bayang-Bayang. Ya, Bukan di di belakang, bukan. Karena dia tinggal di kos di belakang asrama Pak Bayang-Bayang. Untuk kepastian kepemilikan roda 2 siapa ya Bang? STNK-nya Bang. Roda 2 yang ini. Ini dibeli Oh, dibeli Bang ya? Bukan karena nopol dari sama, ini dibeli di marketplace. Kendaraan juga dibeli Bang. Ya, makanya nopolnya tidak sesuai dengan aslinya. termasuk servis juga ada dibeli dari Betul, marketplace. betul. Ya, terima kasih ya. Oke. Ya. Kasih Bang. Kasusnya telah bergulir dari tahun 2021 dan juga sekarang ini sudah naik dalam proses sidik, ya. Jadi telah naik dalam proses sidik. Jadi sekali lagi karena ini juga memakan korban kurang lebih 8 orang dan juga pelakunya ini ada di Blitar ya. Dan saat ini pelakunya diduga lagi hamil ya. Maka dari itu sebenarnya dari tahun lalu kami mau menangkap pelaku ini, tapi karena kami masih ada rasa kemanusiaan, makanya kami menunggu sampai yang bersangkutan itu melahirkan.
Ya. Nah, jadi total kerugiannya sendiri mencapai 1 M lebih ya secara nasional. Jadi perkara ini sekarang lagi bergulir di Polda. Sekali lagi mungkin juga saya terima kasih juga untuk pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan karena pada waktu itu mereka menemani kami untuk pergi memeriksa pelaku ini di Blitar. Ya, jadi mungkin secara umum itu yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan saya berikan kesempatan. Korban-korbannya mungkin tak bisa disampaikan siapa-siapa dan dari mana, adakah dari Makassar? Korbannya itu sendiri 8 orang dan itu warga Makassar semua. 8 orang ini mereka telah memberikan kuasa ke 1 orang. Nah, untuk inisial nama pelakunya sendiri itu inisialnya C dan sekarang lagi bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jadi 8 orang ini kurang lebih memakan korban dan berjumlah 1 miliar lebih korbannya. Sejak kapan, Pak? Arisan ini berjalan dari tahun 2021 dan sekarang telah berproses dan saat ini sudah naik ke sidik dan juga baru-baru kemarin terbit surat pemberitahuan ke kejaksaan. Maka dari itu juga kami mau memohon untuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mendesak agar menjadi atensi agar perkara ini bisa cepat terlaksana dan bisa cepat ditindaki oleh kejaksaan. Oke? Sedikit kronologi mungkin soal Ya, untuk kronologi arisan bodong ini. ya, untuk kronologinya sendiri secara singkat bahwa memang arisan ini tidak pernah ada ya. Jadi arisan ini memang tidak pernah ada. Lalu arisan ini memang sengaja ditawarkan ke member-member untuk mendapatkan keuntungan. Jadi pada saat kami ke Blitar, kami konfrontir itu tidak ada itu arisan. Nah, itulah yang ditawarkan sehingga kami melapor dengan kasus dugaan arisan bodong. Pelakunya sudah ditangkap, Pak? Pelakunya telah diperiksa, bahkan telah dikonfrontir, dan juga pelakunya ini sekarang berada di Blitar karena sekarang ini masa hamil. Yang kurang lebih kalau saya tidak ini mungkin 7 bulan sekarang. Itu caranya dia Modus-modusnya. Jadi caranya modusnya pelaku dulunya rekanan ya korban juga itu. Pelaku ini menawar klien kami untuk menjualkan arisan dan ternyata yang dijual itu tidak ada arisan itu memang tidak pernah ada, bahkan pesertanya juga tidak ada. Dan ini telah diakui ya dalam pemeriksaan konfrontir di mana kami bersama dengan penyidik Polda Sulsel memeriksa di Polres Blitar. Kurang lebih begitu. Jadi Pak, ini apa lagi yang Ya, kami mengharapkan bahwa proses ini bisa cepat selesai. Sekali lagi kami apresiasi kepada Polda Sulsel dan juga kami memohon kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera menindaklanjuti adanya surat yang masuk dari Polda Sulsel untuk bisa dikawal kasus ini bisa cepat selesai. Ya, pelakunya kami belum amankan karena pelakunya sendiri sekarang lagi hamil karena kami juga punya rasa kemanusiaan yang tinggi, jadi kami belum menangkap, tapi akan kami proses, tetap proses itu berjalan. Ada berapa orang korbannya itu? Korbannya ada 8 orang. Cara pembayarannya seperti apa? Pembayarannya dilakukan dengan melalui transfer. Ya, jadi pada waktu kejadian itu kami sudah sempat melakukan ke Polres Blitar, tetapi diarahkan untuk dilapor ke Polda Sulsel. iming-iming apa yang diberikan pelaku sampai Ya. korbannya mau? Iming-imingnya bahwa pelaku ini mendapatkan 10% dari uang yang telah dia setorkan ya. Jadi 10%-nya itu. Itu ada berapa? Mungkin per orang itu bisa sampai berapa? Per orang mungkin bisa sampai 200 juta ya. Kalau dikalkulasi semua secara ini hampir mencapai 2M, tetapi kalau materialnya mungkin 1M lebih. Berarti mereka satu kali transfer itu sampai berapa? Satu kali transfer bisa sampai 100 sampai 200 juta. Kalau dari pelaku keuntungan ini bisa didapatkan dalam berapa hari, Pak? Ya kayaknya bulanan ya, karena mereka berputar terus. Jadi ada iming-iming yang memang sengaja ditawarkan ke korban. Sampai bulan keberapa sampai pelaku?
Tribuners, ini adalah terduga pelaku penyalahgunaan narkotika yang dirilis oleh Satres Narkoba Pinrang. Wah, tidak masuk. Itu tadi terduga pelaku Tribuners. Bagus cek. Mantap guys. Dan ini barang buktinya Tribuners sementara. Untuk barang bukti masing-masing 50 gram yang diamankan dari tiga terduga pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pinrang ini. Dan mereka ini diamankan di 2 TKP ya, Tribuners. Dan ambil. Untuk diketahui Tribuners, ini Presledes kedua Polres Pinrang selama tahun 2022 ini. Oke Tribuners, sampai bertemu di live selanjutnya.
Selamat pagi Sobat Tribuners. Jadi seperti inilah suasana para peserta terbaik. Lihat para peserta terbaik di wisudawan Universitas Kristen Paulus. Saat ini seperti inilah suasana dari penyerahan ijazah para wisudawan terbaik Universitas Kristen Paulus. Wisudawan terbaik program sarjana dan program magister. Jadi dia seluruh wisudawan terbaik. Bersama dengan para wisudawan dan wisudawati terbaik. Wisudawan terbaik dari Universitas Kristen Indonesia Paulus. Suasana di pagi hari ini menjelang siang hari secara wisuda dari Universitas Kristen Paulus. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan memasuki acara wisuda sarjana strata 1 dan wisuda sarjana strata 2 program pasca sarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus dan penyerahan ijazah. Hadirin sekalian, penyerahan ijazah program pasca sarjana program studi Magister Ilmu Hukum, program studi Magister Teknik Sipil, dan program studi Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia Paulus oleh Ibu Dr. Erni Rantebuin SD, MN, dan penyerahan ijazah akan diberikan oleh Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus kepada Universitas Kristen Paulus Joni Tanijaya, MSc dengan hormat. Jadi sesaat lagi akan berlangsung prosesi penyerahan toga oleh Rektor Universitas Kristen Indonesia dari pasca sarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus yang diwisuda pada hari ini Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022 berjumlah 37 orang yang terdiri dari program studi Magister Ilmu Hukum 4 orang, program studi Magister Teknik 11 orang, dan program studi Magister Manajemen 22 orang. Pertama dimulai dari para wisudawan program Magister. Jadi saat ini dimulai dengan para Magister Hukum. Wisudawan Magister. Jadi seperti inilah suasana di siang hari, menjelang siang hari ini, Sobat Tribuners. Para magister terlihat sudah mulai naik ke atas panggung karena menerima ijazah dan juga pemindahan toga oleh Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus. Nanti kalau mau WA beliau, berapapun kalimatnya itu dalam setiap mata dia akan jawab tetap. Herianto Magister Hukum.
siang hari ini. Baiklah sobat Tribuners, Yang terima terakhir, kasih. Darmawati Magister Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan Pemirsa Tribuners, pada siang hari ini pagi menjelang siang hari ini kami sedang berada di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah bagian terminal bagian atas, pintu masuk untuk masuk di Pasar Sentral bagian atas Kabupaten Sinjai. Nah, kita akan melihat di dalam, menyaksikan pasca pasar ini terbakar sekitar 4 bulan lalu, atau tepatnya di awal Februari tahun 2022. Kita akan masuk di dalam seperti apa kondisinya saat ini. Nah, ini adalah pintu bagian barat untuk masuk di Pasar X yang pernah terbakar. Kita lihat sebagian para pedagang di daerah ini yang sebelumnya sempat mengalami kebakaran sudah membangun kios kembali. Nah, seperti ini para pewarung-warung sudah mendirikan kios kembali pasca pasar ini terbakar. Nah, inilah yang kemudian para pedagang yang sudah mendirikan kios-kios sendiri. Ini termasuk warung-warung yang sebelumnya sudah hangus. Mereka mendirikan dengan bangunan darurat. Nah, ini masih bersifat sementara. Oleh pemerintah Kabupaten
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang para tribuners. Saat ini saya berada di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urung Sumoharjo, Kota Makassar. Dan kita ketahui bersama bahwa besok merupakan hari peringatan reformasi 21 Mei 2022, di mana hari reformasi, peringatan reformasi dikenal sebagai berakhirnya masa jabatan dari pemerintahan Orde Baru. Dan dari informasi beberapa dihimpun, kemungkinan akan ada aksi unjuk rasa yang akan berlangsung mungkin untuk memperingati hari reformasi yang akan jatuh pada esok hari. Dan untuk di kantor DPRD Sulawesi Selatan sendiri belum ada penjagaan khusus dari pihak kepolisian dalam H-1 jelang peringatan hari reformasi. Biasanya pihak kepolisian sudah standby baik itu H-1 dan hari H ketika terjadinya peringatan hari-hari besar dan jika ingin terjadinya unjuk rasa di Kota Makassar. Biasanya salah satu kantor pemasaran mobil yang ada di depan saya menjadi satu tempat berkumpulnya aparat kepolisian dan baik kendaraan maupun personil. Dan di depan kantor DPRD juga tak ada penjaga, belum ada pengawalan ketat maupun di bawah flyover. Dan sementara depan halaman kantor DPRD Sulawesi Selatan masih dipasangi kawat berduri, yang dimana kita ketahui kawat berduri ini memang sudah terpasang sejak hari pada awal April lalu lantaran peringatan para mahasiswa atau gerakan dari organisasi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan yang menentang beberapa kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebelumnya. Ya, untuk kita ketahui bersama bahwa hari ini juga merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang merupakan hari kebangkitan nasional, yakni salah satu hari di mana menjadi pelopor lahirnya pergerakan Budi Utomo dan juga dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia. Dan sehari esok hari akan diperingati sebagai peringatan reformasi berakhirnya masa kepemimpinan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kita ketahui bersama pada 21 Mei 1998 merupakan puncak berakhirnya masa jabatan dari Presiden Soeharto setelah didemo besar-besaran oleh para mahasiswa dan seluruh organisasi buruh dari Indonesia. Bahkan pada saat itu gedung MPR DPR RI diduduki oleh para massa aksi. Dan besok akan diperingati, dan dari kami masih mencoba mengumpulkan beberapa informasi untuk apakah akan ada aksi untuk peringatan reformasi dari para mahasiswa maupun organisasi masyarakat yang ada Sulawesi Selatan. Namun yang jelas sampai saat ini juga tak ada penjagaan ketat dari pihak kepolisian dari beberapa kantor pemerintahan dan akses vital yang ada di Kota Makassar, baik itu DPRD Sulsel, kantor Gubernur Sulsel, dan beberapa akses vital lainnya. Dan saya melaporkan saat ini dari kantor DPRD Sulawesi Selatan. Di depannya masih dipasangi kawat berduri yang sudah terpasang sejak beberapa waktu lalu.
Itu juga bagus. Nggak. Yangki. Mati. Yakob gol.
tadi menunggu dengan semangat ya, untuk mendengarkan konferensi pers dari hasil gelar yang telah dilakukan dari jam 9 sampai sekarang. Kita mulai. Pada hari ini kami dari pihak kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan melaksanakan konferensi pers sehubungan dengan laporan kemajuan terkait penyidikan dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di Luhut Timur. Adapun konferensi pers saat ini juga dihadiri oleh Kementerian PPPA RI, Kompolnas, KSP RI, Bareskrim, Asipor yang hadir untuk memberikan statement nanti terkait dengan hasil gelar dengan tupoksi masing-masing. Dasar laporan pengaduan saudari R ya, tanggal 9 Oktober 2019 dugaan kekerasan seksual terhadap 3 orang anaknya. B. Laporan informasi nomor 60 Romawi 10 Res 124 2022 Presiden tanggal 09 Oktober 2019. C. Surat perintah penyelidikan nomor SP Didik 361 10 Romawi Res 124 2019 Presiden tanggal 10 Oktober 2019. Fakta-fakta di lapangan yang kita dapat, yang pertama adalah dari pelapor, saudara R atau ibu anak membuat laporan pengaduan ke Polres Sultim. B. Dugaan korban, yaitu 3 anak korban, ARTS 7 tahun, MRS 5 tahun, dan AAR 3 tahun. Waktu dan tempat TKP 3 Oktober 2019 di rumah saudara S, ayah dari anak-anak, di Perumahan Bumi Malili, Desa Usu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luhut. Terlapor saudara Sofian. Langkah-langkah penyelidikan yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, yaitu saudara R mengaku jika ketiga anaknya ARTS, MRS maupun AAR telah dicabuli oleh mantan suaminya, saudara S. Anak ARTS, MRS maupun AAR mengaku jika telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh ayahnya, saudara S. B. Tanggal 9 Oktober 2019, pemeriksaan visum et repertum yang dilaksanakan di Puskesmas Malili terhadap saudara ARPS, di mana hasil tidak ditemukan tanda-tanda kelainan ataupun kekerasan. Yang kedua, pemeriksaan terhadap MRS dengan hasil tidak ada kelainan dan tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan. 3. Anak AAR dengan hasil tidak ada tanda-tanda kekerasan baik otot, sphincter, menjepit, bahwa luka lecet dan jajaran kecil tersebut terjadi karena konsistensi buang air besar atau bak anak yang sering keras. C. Tanggal 9 Oktober 2019, pemeriksaan yang pada BP2 TP2A melakukan koordinasi dengan P2TP2A Kabupaten Luhut Timur dengan hasil tidak ditemukannya adanya kekerasan seksual yang dituduhkan, bahwa anak mengaku disuruh oleh ibunya untuk mengatakan telah dicabuli oleh ayahnya. D. Pemeriksaan terlapor saudara S tidak mengaku jika ia telah melakukan pencabulan kepada ketiga anaknya sebagaimana yang telah dituduhkan saudara S. E. Tanggal 6 November 2019, pemeriksaan visum et repertum yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar terhadap satu saudara ARPS dengan hasil tidak ditemukan kelainan selaput, darah utuh atau itak, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik diperlukan pada bagian tubuh lainnya. Anak MRS dengan hasil tidak ditemukan kelainan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh lainnya, otot sphincter, angin menjepit,
Yang ketiga, anak AAR dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan selaput darah utuh, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada bagian tubuh lainnya. Kami lanjut dari dengan pra-peradilan yang dilakukan dengan adanya kepentingan penyidikan. Pihak perkumpulan masyarakat peduli hukum mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kronologis kami sampaikan pengajuan pra-peradilan yaitu adanya surat perintah penghentian penyidikan nomor S TAP 02/12/2016 Reskrim tanggal 10 Desember 2019. Pihak termohon 1 Polres Luhut Timur, termohon 2 pada Polda Sulawesi Selatan dan termohon 3 adalah Mabes Polri. Dapat kita simpulkan bahwa putusan sidang pra-peradilan negeri Jakarta Selatan dibacakan pada tanggal 14 Januari 2022 oleh Hakim Tunggal dengan amar putusan. Yang pertama dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon 1 dan termohon 2. B. Dalam pokok perkara menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Kronologis asistensi Mabes Polri yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah tanggal 6 Oktober 2021, yang kedua tanggal 9 sampai dengan 12 Oktober 2021. Di mana kesimpulan asistensi Mabes Polri pada tanggal 9 Oktober 2019 melaksanakan pengecekan visum et repertum di Puskesmas Malili. Tanggal 6 November 2019 melakukan pengecekan visum et repertum pada Rumah Sakit Bayangkara. Rekomendasi agar penyidik Polres Luhut Timur membuat satu laporan polisi model A. Terkait dengan laporan polisi model A, dasar hukumnya adalah adanya laporan polisi model A nomor 10 Romawi 2021 SPKP Polres Luhut Timur. Langkah-langkah penyelidikan melaksanakan olah TKP yang membuat sket dan foto TKP. Permintaan keterangan terhadap 60 orang. Saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan adalah 3 orang anak korban, rekan kerja daripada saudara R sebanyak 22 orang, dan lingkungan tetangga yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 15 orang. Permintaan keterangan pihak terkait untuk melengkapi penyidikan ini adalah yang pertama adalah 4 orang dari P2 TP2A. Permintaan keterangan dokter dan perawat sebanyak 4 orang, 6 dokter dan 4 perawat. Bukti petunjuk berupa surat. Ada 3 lembar hasil visum dari Puskesmas Malili atas permintaan penyidik, 3 lembar hasil visum forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Makassar, 5 lembar hasil visum fisiotrum dari Dinkes Rumah Sakit Bayangkara,